Antropologi Pariwisata, S1 Pariwisata KA 2022. Kami dari kelompok 6 akan menyampaikan dan mempresentasikan tentang Connect with People. Berikut adalah kelompok kami. Yang pertama adalah Jessica Christine, saya sendiri, kemudian John Gilbert, Firman, Yanto, Valen, Shiva, dan juga Shulava Saputri. Kemudian selanjutnya, hubungan memungkinkan orang lain untuk perjalanan ke tingkat yang lebih tinggi, di mana koneksi adalah bagian yang sangat penting dari proses pendampingan orang lain dan sangat penting jika kita ingin mempengaruhi orang dengan cara yang positif. Saat kita menavigasi untuk orang lain, maka kita mengikuti mereka dan juga menempuh jalan untuk sementara waktu dan membantu serta mengatasi beberapa rintangan dan kesulitan dalam hidup. Tetapi ketika kita terhubung dengan mereka dan kita meminta mereka untuk datang bersama kita, maka menempuh jalan adalah suatu keuntungan untuk kita dan juga kita bersama. Sebelum lebih lanjut, kita akan menyampaikan tentang definisi. Koneksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hubungan yang dapat memudahkan atau melancarkan segala urusan. Atau mungkin dalam cakap arti sesungguhnya adalah kenalan. Kemudian hubungan menurut Wikipedia dalam bahasa Inggris itu relationship, yang mana adalah kesinambungan interaksi antara dua orang atau lebih yang memudahkan proses pengenalan satu akan yang lain. Kemudian ada 9 langkah untuk koneksi, untuk berkomunikasi dengan orang-orang, dan yang kita butuhkan adalah communication skill yang baik agar kita dapat bertukar ide, membuka peluang baru, dan memberikan hal positif, bahkan membantu orang lain. Dan yang pertama adalah don't take people for granted atau hargailah orang lain yang akan disampaikan oleh rekan saya kepada Valen, dipersilahkan. Baik, terima kasih JJ untuk kesempatan yang diberikan. Step pertama yaitu don't take people for granted. Hargailah orang lain. Don't take someone's presence, feelings, and sacrifice for granted. You will regret so much when they gone someday and it will be too late. Artinya kita harus menghargai orang lain jika kita ingin dihargai. Nah, cara menghargai orang lain ada beberapa cara. Yang pertama, menjadi pendengar yang baik. Mendengarkan orang lain saat berbicara adalah cara dasar untuk menghargainya. Semua orang tentu memiliki pendapat atau cerita yang ingin diberitahu kepada orang yang terdekat. Semua orang tentu merasa ingin didengarkan. Mendengarkan orang lain lebih baik memang terdengar lebih mudah. Tapi sebenarnya bisa menjadi salah satu keterampilan yang paling sulit untuk dilakukan. Yang kedua adalah jangan memotong pembicaraan orang lain. Tentunya semua orang tidak senang jika menjelaskan sesuatu hal, namun ada orang lain yang memotong-motong pembicaraannya. Pastinya akan merasa tidak dihargai dan disinggung perasaannya. Yang ketiga adalah sikapi kesalahan dengan bijak. Setiap orang bahkan kamu sendiri pasti pernah membuat kesalahan. Jika kita melihat orang lain melakukan kesalahan, maka bayangkan jika diri kita berada di posisi itu dan apa yang kita harapkan. Apakah kita ingin disalahkan dan dipermalukan? Tentunya tidak. Dan beri nasihat baik-baik, diberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Yang keempat, jangan melakukan hal yang berbau diskriminasi. Seperti yang sama-sama kita ketahui, bahwa sikap diskriminasi adalah sikap yang tidak dibenarkan baik dari sudut manapun. Kita harus dapat menghargai dan menghormati semua pendapat atau pilihan yang orang lain ambil. Dan kita harus memberikan semua sikap yang menunjukkan respek terhadap siapapun tanpa memandang status mereka, tanpa harus melihat jabatan dan apa yang ditempati. Yang kelima adalah tahan komentar yang tidak perlu. Terkadang orang bisa tersinggung hanya karena komentar selewat dari orang lain. Jika kita ingin tahu cara menghargai orang lain, sebaiknya tahan komentar yang tidak perlu apabila tidak diminta. Yang keenam, jangan merendahkan pendapat orang lain. Bagaimanapun juga pendapat seseorang adalah buah pemikiran yang setidaknya bisa dihargai oleh orang lain. Meskipun pendapatnya itu salah menurut kita, karena setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dalam pemikirannya. Yang ketujuh adalah hindari membuat janji palsu. Hal yang satu ini mungkin tidak terlintas pada pikiran semua orang, bahwa salah satu cara menghargai orang sekitar adalah dengan tidak membuat sembarangan janji pada siapapun, bahkan hal sekecil apapun. Semua janji harus ditepati, dan jika kamu tidak menepati janji yang kita buat, bahkan yang kecil, maka kita tidak akan
kita akan dianggap tidak menghargai mereka. Karena kita tidak tahu janji mana yang membuat seseorang berharap dan kecewa terhadap kita jika tidak ditepati. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Valen untuk penjelasannya. Kemudian yang kedua adalah memiliki pola pikir membuat perbedaan atau position make a difference mindset yang akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Ya, baik. Mohon izin Jessica melanjutkan materi yang ingin disampaikan. Saya akan menyampaikan proses make a different mindset. Memiliki pola pikir membuat perbedaan. Semua dimulai dari pola pikir yang berbeda, kemudian semangat dan percaya diri. Percaya diri akan hal yang dapat kita lakukan, juga dapat mempengaruhi orang lain. Kita percaya bahwa ada suatu timbal balik atau respon yang akan kita terima saat kita memulai sebuah komunikasi. If you want to connect with people and take them with you to a higher level, recognize the difference you can make as a team and acknowledge it at every opportunity. Mindset. Jika kita ingin mencapai sesuatu yang hebat dan benar-benar ingin melihatnya terjadi, kita harus menilai sikap ingin membuat sesuatu perbedaan terjadi. Jika kita tidak percaya, maka kita tidak dapat membuat perbedaan. Kita tidak akan melakukannya. Percaya, kita bisa membuat perbedaan. Setiap orang di bumi ini memiliki potensi untuk membuat perbedaan. Tetapi kita dapat melakukannya hanya jika kita percaya pada diri sendiri dan bersedia memberikan diri kepada orang lain. Seperti yang dikatakan Helen Keller, hidup adalah bisnis yang mengasihkan dan paling mengasihkan jika dijalani untuk orang lain. Kita mungkin tidak dapat membantu semua orang, tetapi kita pasti dapat membantu seseorang. Kita harus percaya bahwa apa yang kita tawarkan kepada orang lain dapat membuat perbedaan dalam hidup mereka. Tidak ada yang mau mengikuti seseorang tanpa keyakinan, tanpa kepercayaan. Jika kita tidak percaya, apalagi orang lain, percayalah bahwa orang yang kita bagikan sesuatu yang berbeda, maka mereka pun dapat melakukan hal tersebut. Kami telah membaca tentang sesuatu yang disebut aturan timbal balik dalam perilaku manusia. Ini menyatakan bahwa seiring waktu, orang datang untuk berbagi sikap yang sama terhadap satu sama lain. Dan kata lain, jika kami menjunjung tinggi pendapat dan terus mempertahankan pendapat itu, pada akhirnya kita akan merasakan hal yang sama. Proses itu membangun hubungan di antara kita dan membuka jalan bagi kerjasama yang kuat. Sekian yang bisa saya sampaikan, dilanjut. Baik, terima kasih Firman untuk penyampaian materinya. Selanjutnya adalah initiate movement toward them atau memulai gerakan ke arah mereka yang akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Terima kasih Jessica atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang initiate movement toward them, yaitu memulai gerakan ke arah mereka. Saat kita memulai untuk memiliki koneksi yang baik dengan orang lain, kita harus memiliki tujuan yang baik, melihat prospek dalam profit yang bermanfaat dan intinya adalah demi suatu persahabatan mutualisme. Kepemimpinan bukanlah suatu jabatan, kepemimpinan adalah suatu sikap untuk mempengaruhi, memotivasi dan mendelegasi orang lain untuk melakukan hal-hal tertentu agar mencapai tujuan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya Siva. Selanjutnya adalah look for common ground atau mencari kesamaan. Boleh dilanjutkan kembali? Baik, selanjutnya akan saya teruskan dengan look for common ground, yaitu mencari kesamaan. Ketika kita ingin connect dengan orang lain, kita harus sepemahaman terlebih dahulu dengannya. Jadilah pendengar yang baik, pahami, dan mendapati hal yang sama. Jadilah positif dan cobalah untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Bersikap empati as it sometimes said, all things being equal, people will do business with people they like. All things not being equal, they still will. Terima kasih. Baik, terima kasih Syifa atas penjelasannya. Selanjutnya adalah recognize and respect difference in personality atau mengakui dan menghargai perbedaan kepribadian yang akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Jessica atas kesempatannya. Saya akan memaparkan materi tentang recognize and respect the difference in personality.
do your best to them. Saat mulai mengenal satu individu dengan individu lainnya, seharusnya kita dapat menghormati perbedaan itu atau hubungkan sesuai dengan kepribadiannya, maka dengan begitu mereka akan lebih peka dengan dan pengertian. Menurut buku Personality Plus, terdapat 4 kepribadian, biasanya dapat dikombinasikan menjadi 2, misalnya choleric dan sanguinius. Saat Anda terhubung dengan orang lain, kenali dan hormati perbedaan motivasi mereka. Perhatikan kepribadian orang dan lakukan yang terbaik untuk bertemu dengan mereka. Dimanapun mereka berada, mereka akan menghargai kepekaan dan pengertian Anda. Ketika kita ingin dihargai oleh orang lain, alangkah lebih baiknya kita menghargai kepribadian mereka tersebut terlebih dahulu. Jadi lanjut. Baik, terima kasih Putri untuk penyampaiannya. Kemudian selanjutnya adalah find the key in others' lives atau temukan kunci kehidupan orang lain yang akan disampaikan oleh rekan saya. Dipersilahkan kembali. Baik, saya akan melanjutkan materi kedua, yaitu find the key in others' life. To understand a person's mind, untuk memahami pikiran orang lain, coba ketahui apa yang telah ia capai untuk memahami hatinya. Lihatlah apa yang ia cita-citakan, itu akan membantu untuk menemukan tujuan atau kunci hidupnya. Dengan begitu, saat menemukannya, gunakan hal itu dengan baik dan terintegritas. To understand a person's heart, kita hanya perlu tahu apa hal yang penting baginya, kendalikan jika hanya ia mau dan diizinkan untuk membantu dan menguntungkan kita berhubungan baik dengannya, serta membantu di saat yang tepat. Jangan kita asal mencampuri urusan pribadinya dia tanpa diizinkan, kayak kalau misalnya dia nggak minta pendapat kita, nggak usah kita campuri urusan pribadinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Putri. Selanjutnya, adalah communicate from the heart atau berkomunikasi dari hati yang akan disampaikan oleh Firman. Untuk Firman, dipersilahkan. Ya, baik, izin melanjutkan. Setelah berkomunikasi dari hati, setelah Anda memulai hubungan dengan orang lain, menemukan kesamaan dan menemukan apa yang benar-benar penting bagi mereka. Komunikasikan kepada mereka apa yang benar-benar penting bagi Anda. Dan itu mengharuskan Anda untuk berbicara kepada mereka dari hati Anda. Bersikap tulus adalah satu-satunya faktor terpenting saat berkomunikasi dengan orang lain, baik secara pribadi atau di hadapan banyak orang. Tidak ada pengetahuan, teknik, atau kecerdasan yang dapat menggantikan kejujuran dan keinginan tulus untuk membantu orang lain. Abraham Lincoln terkenal karena berkomunikasi dengan baik dengan orang lain, dan inti dari keterampilan itu adalah kemampuannya untuk berbicara dari hati. Pada tahun 1842, Lincoln berbicara kepada anggota Washington Temperance Society dalam pidatonya yang berjudul Charity in Temperance Reform. Jika Anda ingin menenangkan seseorang untuk tujuan Anda, pertama-tama yakinkan dia bahwa Anda adalah temannya yang tulus. Asumsikan untuk mendikte penilaiannya atau untuk memerintahkan tindakannya atau untuk tandai dia sebagai orang yang harus dijauhi dan dibenci, dan dia akan mundur ke dalam dirinya sendiri. Anda tidak akan bisa lagi menembusnya selain menembus cangkang keras kura-kura dengan jerami gandum hitam. Saat Anda berkomunikasi dengan orang lain untuk membangun koneksi dengan mereka, bagikan dari hati Anda dan jadilah diri sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Firman atas penyampaiannya. Selanjutnya adalah share common experiences atau berbagi pengalaman yang akan disampaikan oleh John. John, dipersilakan. Saya izin melanjutkan bagian berbagi pengalaman. Untuk benar-benar terhubung dengan orang lain, Anda harus melakukan lebih dari sekadar menemukan titik, temu dan berkomunikasi dengan baik. Anda perlu menemukan cara untuk memperkuat hubungan. Joseph F. Newton berkata, orang-orang kesepian karena mereka malah membangun tembok jembatan. Untuk membangun jembatan yang menghubungkan Anda dengan orang lain secara langgeng, bagikan pengalaman yang sama dengan mereka. Berbagi makanan dengan orang-orang, pergi ke pertandingan bola bersama, ajak orang keluar untuk menelpon atau mengunjungi Anda.
Apapun yang Anda alami, bersama yang menciptakan riwayat bersama membantu menghubungkan Anda dengan orang lain. Kisah koneksi yang luar biasa datang dari karir Jackie Robinson, orang Afrika Amerika pertama yang bermain Major League Baseball. Robinson menghadapi orang banyak yang mencemooh, ancaman kematian, dan banyak pelecehan di hampir setiap stadion yang dia kunjungi. Sambil memecahkan penghalang warna bisbol, suatu hari di stadion rumahnya di Brooklyn, dia melakukan kesalahan. Dan segera para penggemarnya sendiri mulai mengejeknya. Dia berdiri di base kedua, merasa terhina. Sementara para fans mencemooh. Kemudian shortstop PW Reis datang dan berdiri di sampingnya. Dia merangkul Robinson dan menghadapi kerumunan. Para penggemar menjadi diam. Dikatakan bahwa Robinson kemudian mengklaim bahwa lengan Reis di bahunya menyelamatkan karirnya. Cari cara untuk membangun jembatan dengan orang-orang yang berada dalam pengaruh Anda, terutama pada saat mereka mengalami kesulitan. Koneksi yang Anda buat akan sangat memperkuat hubungan Anda dan mempersiapkan Anda untuk perjalanan yang dapat Anda lakukan bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Jun atas pemaparan materinya. Selanjutnya adalah once connected, move forward, atau setelah terhubung, pastinya bergerak maju. Yang akan disampaikan oleh Yanto. Kepada Yanto, dipersilahkan. Ya, setelah semua step-step yang telah disebutkan oleh teman-teman saya, ada lagi satu step yang sangat-sangat penting ketika kita ingin connected to people. Setelah terhubung, ya bergerak maju. Untuk apa kita melakukan semua itu jika kita nggak bergerak maju? Jika kita ingin mempengaruhi orang lain dan kita ingin membuat mereka bergerak ke arah yang benar, kita harus terhubung dengan mereka sebelum mencoba membawa mereka kemanapun, mencoba melakukannya sebelum adalah umum pemimpin yang jadi berpengalaman. Ketika kita ingin jadi pemimpin, kita harus mengerti dulu anggota-anggota kita ataupun orang-orang di sekitar kita, memahami pola pikirnya dan menyamakan pemikirannya. Ketika kita ingin jadi pemimpin, yaitu dan ada lagi yaitu mencoba untuk menggerakkan orang lain sebelum memulai proses koneksi dengan mereka dapat menyebabkan ketidakpercayaan, penolakan dan hubungan yang tegang. Ingatlah selalu kita harus membagikan diri kita sendiri sebelum mencoba berbagi perjalanan seperti yang pernah diamati oleh seseorang. Ketika kita ingin bergerak maju, kita harus melihat diri kita sendiri, apakah kita ini bisa bergerak maju atau tidak, apakah kita punya kemampuan dalam memproses itu. Ada juga kata-kata dari William Bennett, yaitu apa yang sudah selesai, apa yang hilang. Salah satu pelajaran hidup selalu berpindah tempat, tidak apa-apa untuk melihat ke belakang, untuk melihat seberapa jauh tahun, tapi harus terus melangkah maju. Kata Roy T. Bennett, ada lagi, leadership is cultivating in people today a future willingness on their part to follow you into something new for the sake of something great. Koneksi menciptakan kemajuan itu. Oke, sekian dari saya, dari teman-teman saya. Baik, terima kasih Yanto. Ya, baik, terima kasih Yanto sudah terhubung atas pemaparannya. Selanjutnya adalah kaitannya antropologi dengan topik kelompok kita pada hari ini, yaitu connect with people. Antropologi berasal dari kata Yunani yang berarti manusia atau orang, dan logos yang berarti wacana dalam pengertian bernalar atau berakal, atau secara etimologis antropologi berarti ilmu yang mempelajari manusia, dan suatu studi ilmu yang mempelajari tentang manusia baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lain hal. Antropologi bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan kita terhadap orang lain yang datang dari berbagai latar belakang budaya dan kelompok sosial. Antropologi berfokus pada pemahaman diri dalam hubungannya dengan orang lain. Dan dalam kegiatan pariwisata pada dasarnya akan mempertemukan dua atau lebih kebudayaan yang berbeda. Pertemuan antara manusia dengan latar belakang yang berbeda akan menghasilkan berbagai proses perubahan dalam nilai, sikap, dan perilaku yang disebabkan adanya tuntutan kondisi lingkungan yang ada. Dan maka sebab itulah kita sebagai insan pariwisata seharusnya menguasai 9 step ini untuk dapat berkoneksi dengan para wisatawan dan juga sesama staf pariwisata lainnya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.